Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriati Hamidah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep dan relasi himpunan. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, kredit 3.4 yaitu menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Lalu KD 4.4 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan operasi biner pada himpunan. Untuk tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan konsep himpunan. Lalu, siswa dapat menentukan himpunan semesta dari himpunan yang diketahui. Lalu, siswa dapat membuat diagram Venn dan juga dapat menentukan kardinalitas himpunan, himpunan bagian, himpunan kuasa, dan kesamaan himpunan. Submateri yang akan kita bahas antara lain yang pertama adalah pengertian himpunan, lalu penyajian himpunan, kemudian himpunan kosong dan semesta, lalu relasi himpunan. Pengertian himpunan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan sama dengan kelompok, kumpulan, grup, atau gerombolan. Nah, di dalam bidang biologi, kita mengenal banyak sekali kelompok. Misalnya, kelompok flora dan kelompok fauna. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian juga pasti mengenal berbagai macam suku. Misalnya, suku Jawa, suku Madura, suku Sunda, dan suku Sasak, atau suku yang lainnya. Coba kita lihat cerita yang ada di bawah gambar ini. Pak Darwis, Pak Marto, dan Pak Sumantri adalah penduduk sebuah desa yang pekerjaannya beternak. Kelompok ternak yang dipelihara Pak Darwis adalah ayam, bebek, dan kambing. Ternak yang dipelihara Pak Marto adalah kerbau, kambing, dan sapi. Pak Sumantri memelihara ayam dan kambing. Ada pertanyaan, kelompok-kelompok apa saja yang bisa kamu sebutkan dari keterangan di atas? Lalu, berapa banyak anggota-anggota kelompok yang kamu temukan? Kelompok yang pertama ada kelompok penduduk desa yang memelihara hewan ternak. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya kata kelompok di dalam bidang matematika bisa disebut dengan himpunan. Maka dari itu, kalimat ini bisa kita ubah menjadi himpunan penduduk desa yang memelihara ternak. Lalu kelompok yang kedua ada kelompok hewan ternak peliharaan Pak Darwis, atau bisa juga kelompok hewan ternak peliharaan Pak Marto atau Pak Sumantri juga bisa. Nah, kalimat ini atau kata kelompok ini bisa diubah menjadi himpunan hewan ternak peliharaan Pak Darwis. Kelompok selanjutnya ada kelompok hewan ternak berkaki 2. Bisa juga yang berkaki 4 juga bisa. Bisa diubah menjadi kalimatnya himpunan hewan ternak berkaki 2. Berapa banyak anggota kelompok yang pertama? Kelompok pertama anggotanya ada Pak Darwis, Pak Marto, dan Pak Sumantri. Ada 3. Lalu yang kedua ada ayam, bebek, dan kambing. 3 juga jumlahnya. Yang ketiga, kelompok yang ketiga ada ayam dan bebek, ada 2 anggotanya. Artinya, dapat kita simpulkan bahwa himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik yang sama atau terdefinisi dengan jelas. Akan tetapi, tidak semua kumpulan bisa disebut dengan himpunan. Lalu perbedaannya di mana? Perbedaannya antara kumpulan yang termasuk himpunan dan kumpulan yang bukan himpunan adalah pada batasan yang jelas, dapat diukur dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Jadi terdefinisi dengan jelas.
Nah, untuk pemahamannya mana yang bukan himpunan dan bukan himpunan, kita lihat 7 kumpulan di slide ini. Kumpulan yang pertama adalah kumpulan negara di Asia Tenggara. Ini termasuk himpunan. Batasan dia jelas, hanya negara-negara di Asia Tenggara yang termasuk di dalamnya. Lalu kumpulan orang kaya di Indonesia bukan termasuk himpunan, batasannya tidak jelas, akan menimbulkan penafsiran yang berbeda antara satu sama lain. Orang kaya yang seperti apa? Apakah yang punya mobil? Apakah yang punya rumah mewah? Tidak terdefinisi dengan jelas ya. Jadi bukan himpunan. Lalu kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S termasuk himpunan. Anggotanya hanya kota-kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S saja. Lalu kumpulan yang keempat, kumpulan makanan yang lezat, bukan termasuk himpunan. Kumpulan siswa laki-laki, termasuk himpunan. Kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus, himpunan juga. Kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M, juga himpunan. Materi selanjutnya yaitu penyajian himpunan. Pernahkah kalian membantu ibu menyajikan makanan untuk keluarga atau melihat pelayan di restoran menyajikan makanan yang kalian pesan? Misalnya, kalau kita perhatikan pada gambar yang ada di atas terdapat berbagai jenis sajian makanan. Nah, himpunan juga bisa disajikan dengan cara yang berbeda-beda juga loh. Untuk macam-macam caranya, kita lihat berikut ini, slide selanjutnya. Cara menyajikan himpunan. Yang pertama adalah dengan enumerasi atau menyebutkan semua anggota-anggota himpunan di dalam kurung kurawal. Misalnya ada himpunan huruf vokal, maka bisa kita tuliskan dengan enumerasi. A sama dengan kurung kurawal A, I, U, E, O, kurung kurawal. Jadi diapit dengan kurung kurawal. Lalu yang kedua dengan menuliskan sifat, yaitu menyebutkan sifat yang dimiliki oleh anggotanya. Misalnya masih sama himpunan yang tadi, A sama dengan himpunan huruf vokal. Lalu yang kedua dengan notasi, menuliskan kriteria syarat keanggotaan himpunan tersebut. Masih sama ya, anggotanya adalah huruf vokal. A sama dengan X, di mana X adalah huruf vokal dalam abjad. Diapit dengan kurung kurawal juga. Lalu diagram Venn, menggunakan diagram Venn. Petunjuk membuat diagram Venn berikut ini adalah cara untuk membuat diagram Venn. Misalkan ada himpunan A 1, 2, 5 dan B 5, 6, 7, 8. Nah, diagram Venn-nya seperti ini. Bagaimana cara membuat diagram Venn menjadi seperti ini? Cara yang pertama yaitu himpunan semesta digambarkan huruf S dan diletakkan di sudut kiri atas. Lalu, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Lalu, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik-titik. Di situ titik warna hitam ya. Lalu, bila anggota himpunan suatu mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Nanti jadinya akan seperti ini, himpunan A 125 dan B 5678, itu diagram Venn-nya seperti yang ada di layar. Mengapa 5-nya hanya ditulis satu kali? Karena 5 ada di A dan juga di B, oleh karena itu lingkarannya menjadi satu seperti ini. 5-nya ada di tengah-tengah, diapit oleh lingkaran yang berwarna biru dan lingkaran yang berwarna merah. Merah menunjukkan himpunan A dan biru menunjukkan himpunan B.
Submateri selanjutnya adalah himpunan kosong dan juga himpunan semesta. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota dan dinotasikan dengan simbol yang ada di layar atau dengan kurung kurawal kosong. Contohnya, himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Seperti yang kita tahu, bilangan cacah dimulai dari 0. Maka himpunan ini tidak memiliki anggota, yaitu himpunan kosong. Himpunan bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 1. Tidak ada bilangan bulat di antara 0 dan 1. Artinya, himpunan ini adalah himpunan kosong. Lalu himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan S atau U. Himpunan kosong. Contoh lain dari himpunan kosong yang pertama ada A adalah himpunan siswa TK yang berusia lebih dari 50 tahun. Seperti yang kita ketahui, anak-anak yang menjalani pendidikan taman kanak-kanak atau TK umurnya tidak melebihi 50 tahun. Artinya A tidak memiliki anggota atau himpunan kosong. Lalu yang kedua, B adalah himpunan nama-nama hari yang berawalan huruf Z. Ini juga himpunan kosong karena dia tidak memiliki anggota. Himpunan nama-nama hari adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tidak ada yang diawali dengan huruf Z. Lalu yang ketiga, nomornya belum diganti. Yang ketiga adalah C, himpunan bilangan asli kurang dari 1. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1. Artinya C ini tidak memiliki anggota karena bilangan asli dimulai dari 1. Himpunan semesta. Misalnya, H adalah himpunan nama-nama hari yang berawalan huruf S. Maka H anggotanya ada Senin, Selasa, dan Sabtu. Dimulai dari huruf S, harinya Senin, Selasa, dan Sabtu. Sedangkan himpunan semesta dari H adalah S, ya, himpunan semesta itu S, yang beranggotakan nama-nama hari dalam satu minggu. Jadi H ini yang berawalan dari S, Senin, Selasa, Sabtu. Sedangkan himpunan semestanya adalah hari dalam satu minggu, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Materi selanjutnya yaitu relasi himpunan. Yang pertama ada kardinalitas himpunan, bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Itu kardinalitas himpunan. Lalu himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan yang di mana setiap anggota himpunan itu juga menjadi anggota himpunan lain. Lalu himpunan kuasa. Himpunan kuasa A adalah himpunan bagian dari A. Dilambangkan dengan PA. Banyak anggota himpunan kuasa dari A dilambangkan dengan NPA. Lalu kesamaan dua himpunan. Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A subset B dan B subset A dinotasikan dengan A sama dengan B. Kardinalitas himpunan. Pengertian bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan biasanya dinotasikan dengan N. Nih. Misalkan, tentukan banyaknya anggota himpunan A jika A adalah huruf pembentuk kata melihat. Maka NA atau kardinalitas himpunan A sama dengan 7, yaitu M
E, L, I, H, A, dan T. Ya, ada 7. Lalu himpunan bagian. Pengertian, himpunan bagian adalah himpunan yang dimana setiap anggota himpunan itu menjadi anggota himpunan lain. Nih, perhatikan gambar di samping. Ada soalnya, sebutkanlah anggota himpunan A, B, dan S. Yang kedua, apakah seluruh anggota himpunan A ada di himpunan B? Yang ketiga, apakah seluruh anggota A ada di S? Untuk yang pertama, anggota himpunan A yaitu 1, 3, 5, 7. Yang kedua, anggota B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu semestanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang kedua, apakah seluruh anggota himpunan A ada di himpunan B? Iya, semua anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Oleh karena itu, himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Lalu yang ketiga, apakah seluruh anggota himpunan A di himpunan S? Iya, semua anggota himpunan A merupakan anggota himpunan S. Oleh karena itu, himpunan A merupakan himpunan bagian dari S. Baik, kita lanjut ke himpunan kuasa ya. Himpunan kuasa A adalah himpunan-himpunan bagian dari A dilambangkan dengan PA. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Nah, di sini misalkan diberikan himpunan A yang anggotanya 4, 5, dan 6. Carilah himpunan-himpunan yang merupakan himpunan bagian dari A. Nah, himpunan-himpunan yang merupakan himpunan bagian dari A antara lain yang pertama adalah himpunan yang banyak anggotanya adalah 0, yaitu himpunan kosong. Lalu yang kedua, himpunan yang banyak anggotanya adalah 1, yaitu ada 4, himpunan 4, himpunan 5, himpunan 6. Lalu himpunan yang banyak anggotanya 2, yaitu himpunan 4 dan 5, himpunan 4 dan 6, lalu himpunan 5 dan 6. Kemudian himpunan yang banyak anggotanya adalah 3. Yang tidak lain adalah himpunan A itu sendiri, yaitu 4, 5, 6. Nah, berdasarkan uraian di atas, himpunan-himpunan yang anggotanya himpunan-himpunan dari A, himpunan-himpunan bagian dari A adalah himpunan kosong, himpunan 4, himpunan 5, himpunan 6, himpunan 4 dan 5, himpunan 4 dan 6, himpunan 5 dan 6, himpunan 4, 5 dan 6. Nah, ini semua disebut dengan himpunan kuasa dari A. Banyaknya ada berapa? Banyaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berarti NPA sama dengan 8. Lanjut, kesamaan dua himpunan. Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A subset B dan B subset A dinotasikan dengan A sama dengan B. Nah, di sini diketahui himpunan A sama dengan huruf H, A, R, U, M. Dan B huruf M, U, R, A, H. Yang pertama, selidiki apakah A subset B benar. Lalu 2, selidiki apakah B subset A benar. Lalu yang ketiga, perhatikan anggota himpunan A dan B, kemudian simpulkan apa yang bisa kamu temukan. Nah, yang pertama, apakah A subset B ya? Kita lihat semua anggotanya.
Kita lihat huruf atau anggota pertama dari himpunan A adalah H. H ini anggota himpunan A. H juga anggota himpunan B. Lalu A anggota himpunan A juga anggota himpunan B. Lalu R anggota A, R juga anggota himpunan B. Lalu U anggota A dan U juga anggota B. M juga anggota A dan anggota B. Artinya benar bahwa A subset dari B. Kemudian selidiki yang kedua yaitu B subset A. B subset A yang pertama adalah M anggota A dan M itu anggota B. Lalu U anggota A dan U anggota B. Kemudian R anggota A dan R anggota B. Mohon maaf itu kurang ya, R anggota A. A anggota A juga A anggota B. Lalu H anggota A, H juga anggota B. Artinya B itu juga subset dari A. Benar. Lalu yang ketiga, apa yang bisa kita temukan? Jika kita perhatikan nih, anggota himpunan A dan himpunan B, maka kita sebut bahwa anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. Karena apa? Karena A subset B dan B subset A. Bisa dinotasikan dengan A sama dengan B. Artinya A dan B itu dua himpunan yang sama. Alhamdulillah, pembahasan materi pada part 1 ini sudah selesai. Akan kita lanjutkan di part 2 ya. Sebelum lanjut ke part 2, jangan lupa mengerjakan latihan soal yang sudah saya berikan di grup WhatsApp. Oke, terima kasih semuanya sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.